Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tex Coffee. Bagi yang baru pertama kali melihat video saya, salam kenal. Dan di YouTube ini kita akan banyak membahas mengenai pajak. Namun karena YouTube ini namanya Tex Coffee, maka kita tidak hanya membahas soal teks saja, tapi juga membahas mengenai pembahasan yang enak dibincang saat minum kopi. Kali ini kita bukan hanya membahas soal basa-basi saja, namun komunikasi pada umumnya. Tapi saya kasih disclaimer dulu kali ya. Ini adalah hasil observasi saya, soalnya saya bukan lulusan jurusan komunikasi ataupun ikut kelas-kelas public speaking lainnya. Jadi ini hanya pembahasan ringan saja. Dalam dunia pengobrolan, biasa meliputi dua kutub ini, yaitu pembahasan dan basa-basi. Dan kalau saya bilang sih kontribusi dalam mencapai obrolan yang berkualitas atau intensitas obrolan yang tinggi adalah 50% pembahasan dan 50% basa-basi. Dan ini bukan cuma ngobrol buat pacaran saja ya, tapi juga nyari teman, atau mau lebih dekat dengan bos di tempat kerja, atau bahkan public speaking. Biar lebih jelas, maka saya akan jelaskan mengenai kedua kutub tersebut. Pertama ada kutub pembahasan, yang meliputi apa yang Anda pikirkan, pendapat Anda tentang sesuatu, penggagasan ide, pengalaman yang pernah Anda alami, dan atau apa saja yang bisa jadi pembahasan. Pembahasan ini memang adalah kunci utama dalam melihat kepadatan obrolan seseorang, di mana terjadi pertukaran informasi dari dua pihak atau lebih, sehingga mereka jadi lebih tahu pendapat, ide, dan informasi lainnya dari masing-masing pihak, yang dapat menghasilkan keputusan atau kesimpulan. Namun, pembahasan minimal harus memenuhi salah satu syarat ini supaya pembahasan kita mau didengar orang. Syarat pertama adalah orang yang Anda ajak ngomong tertarik dengan Anda, misalnya pacar, teman, dan keluarga. Atau yang kedua, dan yang paling penting, orang yang Anda ajak ngomong tertarik dengan pembahasan Anda. Dan bila tidak ada syarat yang dipenuhi, maka lawan ngobrol Anda akan membalas dengan kata ya atau WKWK dalam chat bila konteksnya media sosial, dengan harapan untuk Anda mengakhiri pembahasan tersebut. Atau lebih parah lagi, Anda dicuekin. Dan untuk mengurangi kejadian tidak mengenakan tersebut, kita dapat melakukan kegiatan yang ada di kutub selanjutnya, yaitu basa-basi. Biar mudah, basa-basi akan saya kategorikan menjadi 4 berdasarkan fungsinya, yaitu pertama ada jokes, yaitu basa-basi ini kita gunakan untuk meringankan situasi dalam obrolan kita. Misalnya, kita sedang membahas mengenai ketimpangan sosial, di mana permasalahan ketimpangan sosial adalah pembahasan yang rumit. Dan dari situ kita bisa tambah jokes seperti, soalnya kalau orang lahir kaya nggak tahu rasanya miskin, namun orang lahir miskin tahu rasanya kaya. Soalnya, orang miskin udah dari dulu melakukan perencanaan secara detail kalau suatu saat lagi dia bakal kaya, yang biasanya dimulai dengan kata-kata kayak gini. Kalau gue nanti kaya, gue bakal beli Lamborghini, rumah mewah, terus karena gue dermawan, jadi gue nyumbang lah ke panti asuhan, dan nanti bakal banyak cewek yang mendekat. Dan perbandingan tersebut memang bukanlah argumen yang bagus untuk menjelaskan komplikasi dari permasalahan ketimpangan sosial. Namun dengan menggunakan basa-basi tersebut, orang akan lebih engage dan tertarik dengan permasalahan tersebut, dan secara tidak langsung mereka akan lebih setuju dengan pendapat Anda. Yang kedua ada basa-basi yang deskriptif. Basa-basi ini kita gunakan untuk menjelaskan situasi atau keadaan dalam pembahasan. Contoh basa-basi ini misalnya, lu kan pinter, ngerti lah maksud gua. Atau si Desi itu cantik ya, tapi... Atau deskripsi lokasi yang saya sering lihat di obrolan cowok. Misalnya, bro, gue kemarin ketemu sama si Dani di Sambalalap yang baru buka itu loh, yang di Dempo, yang di Jalan Besar Soekarno-Hatta, yang di seberangnya ada tempat gunting rambut, yang kalau malam jadi bar. Dan deskripsi tersebut kan gak harus disebutin dalam storytelling Anda. Namun dengan adanya basa-basi tersebut, orang akan lebih relate dan tertarik dengan topik pembahasan yang akan Anda sampaikan. Yang ketiga ada penyetir obrolan. Basa-basi ini bertujuan untuk memulai, mengganti, atau mempertahankan topik pembahasan terhadap lawan bicara. Contoh ini meliputi, akhir-akhir ini hujan terus ya, atau pusing nih saat pandemik mau kemana-mana susah, atau misalnya kalau ingin mempertahankan topik pembahasan kita bisa bilang, tunggu dulu bro, gue belum selesai nih jelasin masalah sebelumnya. Yang keempat ada basa-basi yang responsif. Basa-basi ini meliputi respon terhadap argumen atau obrolan lawan bicara, namun tidak menambah substansi dari obrolan. Misalnya, setuju gue, atau enggak gitu juga kali bro, atau sabar ya, kan masih ada kesempatan lain. Dan dari 4 jenis basa-basi tersebut, sudah dapat menjelaskan judul video ini, yaitu pentingnya basa-basi dalam obrolan. Karena dengan basa-basi inilah, Anda dapat mengengage atau ikut ngobrol dengan siapapun, atau pembahasan apapun, bahkan pembahasan yang Anda tidak mengerti sekalipun. Namun tetap saja, kepuasan dalam membahas topik tertentu tidak bisa didapatkan hanya dengan basa-basi saja. Oleh karena itu, obrolan yang baik selalu ada pembahasan dan basa-basinya. Untuk jago dalam membahas sesuatu, Anda perlu
perdalam pengetahuan Anda mengenai topik-topik tertentu, mahir dalam penempatan kata dan kalimat, serta berartikulasi yang jelas sehingga Anda terlihat tahu dan meyakinkan untuk membahas atau berpendapat soal topik tertentu. Contoh yang jago dalam melakukan pembahasan ini adalah pengajar, pemuka agama, atau orang yang sering berpidato seperti presiden. Untuk jago dalam basa-basi, hanya satu kuncinya, yaitu pengalaman dalam ngobrol sama orang. Karena jika Anda sering ngobrol, maka Anda akan tahu kapan dan bagaimana harus merespon pendapat orang, atau mengeluarkan candaan, sehingga ngobrol dengan Anda akan terasa menyenangkan. Dan bila pengalaman ngobrol Anda kurang, maka setidaknya cobalah tiru orang-orang yang kelihatan jago ngomong di sekitar Anda atau dari media sosial. Dan yang biasa jago dalam basa-basi adalah pelawak, presenter, dan penyiar radio. Baiklah, sekianlah video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.